Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bengkel engineer, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya ada dua alat lagi yang belum sempat saya selesaikan ya, karena waktu yang terbatas, menunggu luangnya waktu. Alat itu adalah extruder untuk membuat pelet ya, kemudian mesin pelet vertikal yang tipe kompresi vertikal. Karena terbatasnya waktu, saya belum sempat menyelesaikan dua alat tersebut. Sebenarnya perlu teman-teman ketahui bahwa aktivitas saya ini sekarang sudah mulai full ya. Kalau dulu kenapa saya membuat alat-alat ya, kemudian di share desainnya, kemudian pembuatannya, kemudian tesnya, kemudian jika juga gagal, kegagalannya di share sampai tes itu berhasil. Nah, karena terbatasnya waktu, karena sekarang sudah full time ya kerjanya. Kalau dulu kan waktu itu membuat aktivitas itu waktu masanya COVID, kemudian masanya PPKM. Jadi waktu itu sering kerja di rumah ya, WFH, work from home. Nah, karena sekarang sudah full aktivitasnya, sudah full time ya, kerja tiap hari. Sementara lokasi antara tempat saya tinggal, tempat saya kerja dengan tempat assembling alat-alat itu jauh ya. Saya tinggal di Bekasi, sementara alat-alat itu saya assembling di daerah Cirebon. Jadi butuh waktu untuk bolak-balik ya. Nah, ini yang membutuhkan waktu. Sehingga karena kesibukan, ada usul dari teman-teman itu supaya saya share saja mengenai kuliah singkat. Bagaimana memilih komponen-komponen untuk alat-alat permesinan itu, seperti gearboxnya, seperti pulinya, beltnya, chain, sprocket ya. Nah, itu diberikan kuliah singkatnya. Jadi dengan dasar-dasar kuliah singkat ini, semoga teman-teman bisa memilih alat-alat itu. Nah, kemudian jika mau membeli alat-alat itu saya sendiri untuk membeli alat-alat itu ya, seperti gearbox, puli, itu online lewat Tokopedia itu. Jadi lewat Tokopedia online, kemudian datang, kemudian sebagian dibikin di daerah Bekasi ini workshopnya di machining ya, kemudian dikirim, saya bawa ke Cirebon, kemudian di assembling di sana. Nah, berikut adalah salah satu alat-alat yang saya sampaikan tadi adalah tentang extruder itu. Ini adalah extruder yang belum selesai. Sebenarnya ini panelnya juga sudah jadi ini. Kemudian gearbox udah dipasang, puli dipasang, skrunya juga sudah jadi. Ini tinggal nunggu waktu luang ini. Ini ada masalah di tutupnya ini, untuk lock nutnya. Nah, ini yang kayak kerucut itu tutupnya, itu lock nut itu, murnya untuk nutup ya, untuk nahan skru. Ini ya nunggu waktu luang karena kesibukan ya, jadi belum sempat diselesaikan yang extruder ini. Extruder ini adalah untuk membuat pelet bahan bakar, bukan pelet pakan ternak ya. Kalau membuat pelet pakan ternak atau pelet ikan tuh gampang.
tapi membuat pelet bahan bakar itu relatif lebih sulit. Ini adalah tujuannya untuk bahan bakar biomasa ya. Jadi dari serbuk kayu atau sekam giling itu dibuat pelet di extruder ini. Nah, karena itu tadi kesibukan ya. Ini masih ada mesin pelet. Ini asnya nih nongol nih, belum dibelikan gearboxnya ya. Jadi karena kesibukan kembali lagi ya, itu belum sempat diselesaikan. Nanti pada saatnya kita akan share ya kalau udah selesai. Ini roller ini saya putar-putar, ini rollernya. Ini tipenya vertikal kompresi ya. Jadi tipe mesin pelet vertikal kompresi. Kalau tadi tipenya extruder, ini tipe kompresi. Ini juga untuk membuat pelet bahan bakar. Jadi bukan untuk membuat pelet pakan ikan atau ternak ya, karena itu gampang. Ini pelet bahan bakar tuh butuh kompresi ya, butuh kepadatan. Nah, ini juga nanti pada waktunya kita akan share kalau sudah dites ya. Karena kesibukan makanya kita usul dari teman-teman. Sebagian teman-teman tuh bilang udah diisi waktunya dengan memberikan kuliah singkat bagaimana untuk mendesain peralatan-peralatan ini. Peralatan-peralatan ini kan ada komponen-komponennya ya. Nah, bagaimana cara milihnya, bagaimana cara ngitungnya, nah itu diberikan kuliah singkat. Nah, karena lokasi ini kan di Cirebon nih, jauh ya. Jadi untuk menyelesaikannya itu butuh waktu. Sementara saya sendiri domisilinya di Bekasi, jadi mesti bolak-balik ya ke Cirebon Bekasi. Jadi nunggu waktu sehingga karena sudah full time kerjanya nih, jadi waktu luang di sini saya gunakan untuk men-share bagaimana mendesain komponen-komponen peralatan-peralatan yang pernah saya buat. Ini contohnya nih, ini blower. Ini bagaimana kita memilih bearingnya ya. Ini plumber block, itu diameter berapa, tipenya apa, itu perlu. Nanti ada kuliah singkatnya. Ini juga ada transmisinya nih, menggunakan belt, menggunakan pulley. Bagaimana cara milihnya, milih belt, milih pulley, itu juga nanti akan diberikan kuliah singkatnya. Jadi selanjutnya itu akan bikin serial ya. Serialnya itu adalah bagaimana memilih, mendesain komponen-komponen untuk mesin-mesin ya, untuk membuat mesin, supaya jangan salah beli. Kalau salah beli sayang duitnya ya. Udah dibeli nggak masuk, udah dibeli nggak dipakai. Nah, ini juga aplikasinya ini chain and sprocket, rantai ya. Ini bagaimana cara milihnya, cara menentukannya. Ini juga nanti ada kuliah singkatnya, sehingga teman-teman viewer bengkel engineer ketika memilih chain sprocket itu tidak salah beli. Nggak asal pakai kira-kira, itu dipilih, dihitung ya kekuatannya, sehingga bukan coba-coba itu. Setelah dites baru dievaluasi. Jadi ada kuliah singkat tersendiri juga mengenai chain and sprocket ya, transmisi. Nah, kembali lagi, ini ada gearbox nih. Gearbox juga bagaimana cara milihnya ya. Ini tipe hollow. Nah, nanti tipe gearbox itu macam-macam. Itu bagaimana juga cara milih gearbox itu seperti apa, itu kita akan berikan kuliah singkatnya juga ya. Ini bearing housing ya, di dalamnya tuh ada bearing itu. Nah, ini pulley dan fan belt ya. Tadi udah saya sampaikan bagaimana cara milihnya. Ikuti saja terus channel ini, pada channel ini di Bengkel Engineer.